Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa mengikuti tutorial web yang ke-7, 29 Mei 2022. Sebagaimana biasa, saya akan ngecek kehadiran teman-teman semua. Saya mulai dengan Ibu Yuni Purwanti. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Bu Dian Novitasari. Hadir, Pak. Baik, hari ini kita akan coba presentasi dari hasil karya video teman-teman semua. Saya mulai dengan Ibu Bu Indah Fikria. Ya, Assalamualaikum Bu Indah Fikria. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Saya minta Bu Indah Fikria hari ini untuk mengawali presentasi hasil video karyanya untuk diputar, diperlihatkan teman-teman. Nanti mungkin ada hal-hal yang bisa diambil oleh teman-teman dari apa yang sudah Ibu buat dan mungkin ada masukan-masukan juga. Monggo Bu Indah Fikria. Saya Indah Fikria, NIM 8584031183. Saya akan menceritakan tentang asal-usul burung gagak berwarna hitam. Teman-teman, ada yang tahu tidak ya? Awalnya burung gagak itu berwarna putih bersih loh, bukan berwarna hitam seperti yang kita lihat sekarang. Pada suatu hari, ada seekor ular yang berjalan lemas dan dia merasa lapar. Karena udara yang terlalu terik, ular itu berkeringat banyak. Ular berkata, "Sembunyi di mana hewan-hewan itu? Tahu saja kalau aku sedang lapar." Tiba-tiba saat dia berjalan, dia mendengar suara gercikan air. Dia mencari ke sana ke sini dan mencari asal suara itu. Dia sangat gembira karena dia dapat menemukan sungai. Tanpa tunggu lama, ular pun langsung menuju sungai. Ular berkata, "Wah, segar sekali air sungai ini." Saat dia berendam, dia melihat banyak ikan yang berlompatan. Ular berkata, "Makanan, makanan." Sambil senangnya, dia mencoba menangkap ikan-ikan yang ada di sini. Akan tetapi, tidak ada satu ikan pun yang berhasil dia tangkap. Dia sangat marah dan dia berpikir untuk mencari ide. Dan akhirnya dia menemukan satu cara, yaitu ular menggigit batang pohon yang ada di pinggir sungai dan ekornya melihat di batang pohon yang ada di seberang sungai. Ternyata dia berniat untuk mengeringkan air sungai dan idenya dia berhasil. Air sungai pun mulai surut dan ikan-ikan menggelepar karena kehabisan air. Ular membayangkan saat dia nanti sedang makan ikan yang sudah ditangkapnya. Ular senang sekali karena dia berhasil menangkap ikan dengan ide yang dia peroleh. Ternyata tanpa disadari ular, pasang mata burung gagak sedang memperhatikan perilaku si ular. Saat ular sedang asik membayangkan, si burung gagak datang menghampiri ular dan dia punya rencana buruk. Burung gagak terbang menuju ikan-ikan yang menggelepar dan ia memakan ikan itu satu dengan sambil mengawasi apakah ular itu terbangun dari angan-angannya atau tidak. Dan ikan terakhir pun ia makan. Sengaja ia mengeluarkan suara sendawa, katanya. Dan dia terkejut. Ular pun akhirnya terbang. Ular pun marah karena ikan hasil tangkapannya dimakan oleh burung gagak. Ular berkata, "Hei gagak, berani sekali kau menghabiskan ikan hasil tangkapanku. Aku sangat lapar. Sebagai gantinya, kau yang akan aku makan." Ular pun langsung mematuk burung gagak. Dan gagak yang ketakutan segera pergi.
Karena dia kekenyangan, dia tidak bisa pergi jauh. Akhirnya dia hinggap di batang pohon sambil berkata, selamat. Tetapi ternyata ular mengikuti burung gagak. Dia mengejar burung gagak. Burung gagak pun terkejut dan segera terbang lagi. Dan kemanapun burung gagak pergi, ular terus mengejarnya. Akhirnya burung gagak pun lari ke pemukiman. Akan tetapi ular masih mengejarnya dan dia ketakutan. Dia langsung pergi ke dapur dan dia melihat bekas perapian dari arang hitam. Dia punya ide. Dia masuk ke dalam arang dan membuat seluruh tubuhnya berubah menjadi warna hitam. Lalu dia pergi ke ladang dengan bulunya yang hitam. Tiba-tiba dari belakang ada suara. Hei kamu burung hitam, apa kamu melihat gagak? Kalau ketemu, dia pasti akan aku makan. Dia sudah menghabiskan seluruh ikan hasil tangkapanku. Kalau dia berhasil sembunyi, maka dia akan aku kutuk menjadi hitam dan jelek sepertimu. Ular pun pergi meninggalkan burung hitam. Semenjak saat itu, burung gagak menjadi hitam karena dikutuk oleh ular. Demikian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi video dari Bu Indah Fikriah. Silakan Bu Indah Fikriah diceritakan idenya bagaimana, dengan software apa, prosesnya seperti apa, bisa diceritakan ke teman-teman. Monggo. Kemarin saya buat video menggunakan aplikasi CapCut. Saya hapus background belakang, lalu saya download video dari YouTube, baru saya masukkan ke dalam video saya. Seperti itu, Pak. Oke, jadi digabungkan antara gambar-gambar video yang tadi burung gagak dengan Ibu langsung visualisasi. Apakah di aslinya video tadi tidak ada suaranya sehingga Ibu ganti dengan suaranya? Ada suaranya, tapi saya matikan suara dari videonya itu. Tapi tidak ada penyajinya ya? Kalau di aslinya tidak ada penyajinya? Tidak ada Pak, cuma video bergambar sama suaranya aja. Ya, artinya tidak ada sosok kehadiran guru yang menghadirkan, jadi Ibu ubah menjadi Ibu yang menceritakan kembali dari video tersebut ya? Iya, benar Pak. Oke, bagus sekali idenya. Kira-kira dari Ibu Indah Fikriah apa nih kekurangan yang Ibu rasakan dari video tersebut? Di video awal itu editannya terlalu monoton sih menurut saya Pak, jadi kurang menarik. Tapi di bagian akhir alhamdulillah udah saya ganti, saya dengan cara memasukkan video gambar yang tadi, jadi sedikit agak menarik. Baru dari bahasanya lalu menggunakan bahasa sendiri, jadi belepotan seperti itu Pak. Oke. Terima kasih Bu Jarmi. Ada masukan Bu Jarmi atas video Bu Indah Fikriah tadi? Ya, kalau menurut saya sih sudah bagus videonya Bu Indah. Tapi mungkin berbeda dengan punya saya. Kalau saya malah hilang-hilang punya saya itu, suka kan backgroundnya itu saya ganti. Kalau Bu Indah kemarin tadi saya lihat tuh masih nyatu aja. Kalau punya saya itu malah suka muncul background yang di belakang saya itu aslinya. Ya. Ada yang lain? Kalau menurut saya sudah bagus Pak. Cuma mungkin suaranya aja yang kalau untuk keseluruhan sudah oke. Oke, dari Bu Swatun, gimana Bu Swatun? Ada masukan Bu Swatun? Sudah bagus Pak. Oke, kita lihat kembali ya, step by step kita lihat. Nah ini, kalau masukan dari saya ya secara keseluruhan memang udah bagus ya. Dia idenya mengambil sebuah cerita yang sudah ada ya dari YouTube, tapi dikelola sedemikian rupa sehingga sosok gurunya hadir menemani anak-anak ya. Aslinya katanya hanya gambar dan suara narasi saja, diubah nggak apa-apa. Kemudian masukan dari saya adalah teknik pengambilan gambar. Kalau kita lihat pinggirnya ini terpotong.
kiri kanannya terpotong. Mungkin karena ngambilnya potret ya Bu Indah Fikria ya, potret begini ya, sehingga bahunya Iya, bahu Pak. kiri, iya bahu kiri bahu kanannya terpotong. Harusnya ngambilnya si landscape. Ketika Bu Indah Fikria agak menggerakkan tangannya, gesternya itu enggak terpotong ya. Ketika kita menggerakkan gestur kan agak melebar ke kiri ke kanan gini, karena ngambilnya potret sehingga terpotong. Kalau yang tadi kata Bu Jarmi, backgroundnya nggak sesempurna punya Bu Indah, itu bisa jadi faktor pencahayaan. Nah, cahayanya Bu Indah Fikrinya sudah bagus sehingga backgroundnya hilang nyaris sempurna gitu ya, tidak ada bintik-bintik atau gelombang-gelombang yang lain. Bu Indah pakai cahaya alami atau cahaya buatan lampu? Pakai cahaya buatan, Pak. Lampu selfie. Oh, dari lampu selfie ya, dari lampu selfie sehingga cahayanya terang dan backgroundnya betul-betul menyatu secara keseluruhan bagus. Ketika bercerita tentang gagak, ada burung gagaknya muncul. Cerita tentang ular, ularnya bagus. Jadi apa yang dia ceritakan sesuai dengan visualisasi yang ada. Baik, kita lanjut ke Bu Uswatun Hasanah. Assalamualaikum Bu Uswatun Hasanah. Waalaikumsalam. Ya. Nama saya Uswatun Hasanah, NIM 8584020056. Mahasiswi Universitas Terbuka Balikpapan dengan mata kuliah komputer dalam kegiatan pengembangan anak usia dini dengan tutor Bapak Muhammad Yahya SPD MPD. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Nah, alhamdulillah. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini teman-teman akan didampingi oleh Bu Uswah dalam kegiatan bercerita. Nah, kira-kira cerita apa ya hari ini yang akan Bu Uswah sampaikan? Nah, sebelum kita mulai cerita, kita baca doa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangan di depan dada, tundukkan kepala. Doa belajar, abata. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, teman-teman, hari ini Bu Uswah akan bercerita tentang seekor semut dan seekor merpati. Nah, bagaimana ya tentang semut dan tentang merpati? Nah, pada suatu hari ada seekor semut tengah kehausan. Nih, semutnya sedang kehausan. Semutnya lagi berjalan gontai di dalam hutan hingga akhirnya menemukan sebuah sungai. Semut pun menjulurkan badannya yang mungil ke arah air untuk minum. Tapi malang, tak sengaja dia malah tercebur. Semut lalu hanya terbawa arus. Dengan panik, semut berteriak, "Tolong! Tolong! Tolong aku hanyut! Tolong aku!" Tapi tidak ada yang mendengar teriakannya sang semut. Semut mencoba berteriak lebih kencang, namun tetap saja tidak ada yang menolongnya. Ketika semut kecil itu hampir tenggelam, ada seekor merpati yang bertengger di atas pohon. Nah, merpati melihatnya. Merpati segera menarik sehelai daun, lantas menjatuhkannya ke sungai, tepat di dekat semut. Dengan sisa-sisa tenaganya, semut naik ke atas daun sehingga dia bisa mengapung dengan selamat ke tepi sungai. Dia kelelahan, tapi sangat senang dan bersyukur karena merpati telah menyelamatkan sang semut. Beberapa hari kemudian, seorang pemburu burung datang ke hutan. Ia melihat seekor merpati yang bertengger di pohon.
Tanpa disadari oleh merpati, pemburu itu bersiap menembaknya. Namun beruntung, semut ada di sekitar situ dan melihat apa yang terjadi. Semut pun berlari sekuat tenaga menghampiri si pemburu dan menggigit tangannya kuat-kuat. Pemburu burung itu pun berteriak kesakitan. Tak hanya senapannya yang jatuh dari tangan, suaranya membuat sang merpati tahu ada bahaya tengah mengancamnya. Merpati pun segera terbang menjauh dan agar selamat dari sang pemburu. Berkat semut, akhirnya sang merpati pun selamat dari pemburu tersebut. Nah, merpati dan semut pun akhirnya bersahabat. Nah, oke teman-teman, kegiatan cerita kita sudah selesai. Sebelum Bu Uswah tutup kegiatan, kita baca doa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nah, kita lanjut cerita berikutnya di lain waktu dengan Bu Uswah. Bu Uswah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Silakan Bu Uswatun Hasana untuk diceritakan proses produksinya dengan software apa, berapa lama, dan hal-hal yang lain. Enggak. Ya, bikin videonya dengan HP aja, Pak. Pakai aplikasi Capcut untuk ngeditnya. Kayaknya kemarin saya ngeditnya agak buru-buru deh. jadi nggak maksimal. Apa menurut Bu Nur Uswatun Hasana dari videonya yang perlu disempurnakan? Itu gambarnya kok timbul tenggelam gitu ya Pak ya, saya nggak tahu juga. Cahayanya pakai lampu apa? Lampu selfie juga atau lampu baca atau apa? Lampu dari HP, lampu selfie kayaknya ya. Nah, dari teman-teman yang lain, apa ada masukan? Kalau masukan enggak ada sih Pak. Karena kalau dibandingkan dengan punya saya, pencahayaan punyanya yang Bu Us lebih terang gitu. Kalau masukan dari saya sih sebenarnya punya Bu Us itu bagus banget, cuman latar belakangnya tuh kayak kosong gitu loh Pak. Itu kan putih polos gitu. Itu aja masukannya. Ya, latar belakangnya kosong ini. Apa nih? Kenapa enggak diisi sesuatu Bu Uswatun Hasana? Apakah Itu untuk menyamarkan background atau apa? bukan kayak bingkai itu Pak. Saya downloadnya itu yang bingkai itu. Terus karena karena sudah pakai media, jadi nggak saya kasih apa-apa, sudah pakai boneka tangan kan, jadi nggak saya kasih apa-apa gitu. Barnya ya Pak ya, kok putus gitu. Nah, separuh juga sama kayak tadi. Betul. Jadi gambarnya juga putus karena ngambilnya Iya. berdiri kan Yang ya? ngambilnya berdiri Pak, jujur ya. Iya. Iya ya Pak ya, nggak landscape gini ya Pak. Iya, enggak landscape ngambilnya. Jadi Iya. tadi ada beberapa bagian yang terpotong. Ketika tadi memainkan begini, tangannya agak melebar, terpotong. Iya. Iya. Oke, kita lihat videonya dari Bu Suparti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tambah semangat. Nah, alhamdulillah hari ini bertemu dengan Bunda Parti. Kali ini Bunda akan membacakan dongeng buat anak-anak. Dongengnya berjudul Permusuhan Antara Lebah dan Semut. Akan tetapi sebelum kita memulai cerita ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yuk dengarkan dongeng dari Bunda. Di sebuah taman yang indah, hiduplah seekor lebah dan seekor semut. Lebah dan semut selalu bertengkar setiap hari. Mereka ingin menguasai taman yang indah itu. Hingga suatu hari mereka bertemu. Hai semut, bagaimana kalau kita berlomba untuk mencari madu? Siapa yang menemukan madu terlebih dahulu, itu yang dapat menguasai taman yang indah itu, kata lebah kepada semut. Wah, akhirnya lebah pun menemukan sarang madu tersebut.
Lebah senang sekali karena telah menemukan sarang madu terlebih dahulu. Namun, betapa terkejutnya lebah pada saat lebah akan memasuki sarang madu tersebut. Ternyata sudah ada semut di dalam situ sedang menghisap madu, dan lebah merasa dipermainkan oleh semut. "Hai lebah, akulah yang menemukan sarang madu terlebih dahulu daripada engkau," kata sang semut. Namun lebah pun tidak putus asa. Walaupun kalah, lebah tetap terus berjuang. Di pagi hari yang cerah, lebah terbang mencari makan. Namun, dari sampai pagi sampai siang, lebah belum menemukan satu makanan pun. Hingga akhirnya lebah bertemu dengan segerombolan semut. Di situ lebah mendengarkan pembicaraan semut bersama teman-temannya. Ternyata pada saat itu semut telah mencurangi lebah, dan lebah mendengarnya. Hingga akhirnya lebah begitu marah kepada semut karena dia telah dicurangi pada saat lomba kemarin. Maka lebah segera memanggil teman-temannya untuk menghancurkan sarang semut. Keesokan harinya, pasukan lebah segera menyerang sarang semut. Tiba-tiba semua semut kocar-kacir karena sarangnya telah diserang oleh lebah, dan semut pun merasa kalah. Semut segera meminta maaf pada lebah karena kemarin pada saat lomba semut telah mencurangi lebah. Begitu juga dengan lebah meminta maaf kepada semut karena telah menghancurkan sarang semut. Akhirnya lebah dan semut pun sudah berbaikan dan saling memaafkan, dan lebah dan semut sekarang menjadi teman yang sangat baik. Nah, yang bisa diambil dari cerita Bunda tadi, kita tidak boleh bertengkar kepada siapapun, apalagi dengan teman sendiri. Kita harus menyayangi dan berbuat baik kepada semua teman. Karena bertengkar itu sangatlah tidak baik dan perbuatan yang tidak baik. Untuk itu kita harus saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Itu tadi dongeng yang berjudul Permusuhan Lebah dan Semut. Semoga anak-anak suka ya dengan cerita tadi. Sebelum kita akhiri, sebaiknya kita berdoa dahulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai ketemu dengan Bunda di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, itu tadi video dari Bu Suparti. Silakan Bu Suparti untuk menceritakan nih idenya bagaimana prosesnya, software apa, dan apa yang itu Suparti temukan kekurangan dari videonya sendiri. Monggo. Iya, ini Pak, saya gunakan aplikasi KenMaster. Itu semuanya saya ambil mentahan dari saya download gambar-gambarnya semua. Habis itu saya buat video itu pakai green screen ya, yang pakai warna hijau itu. Nah, salah videonya itu pakai yang potret, seharusnya kan landscape, makanya terpotong begitu videonya. Kalau saya bilang kekurangannya itu tadi, karena dia pakai potret, karena kan saya punya latar belakang hijau ini kecil betul. Kalau pakai saya jadi warnanya jadi campur sama yang lain. Jadi ya itu tadi Pak, video saya itu salah ambil video jadi potret, harusnya landscape, jadi nggak terpotong seperti itu. Baru yang kayak gambar-gambarnya itu download mentahan sih Pak, diedit gitu kan, digerak-gerakin gitu. Yang gambar lebah sama madu tadi ngambil gambar tersendiri ya? Iya, semuanya sendiri-sendiri Pak, dari backgroundnya itu download mentahan sendiri, habis itu lebahnya sendiri, semutnya sendiri, sarang itu sarang tawon tadi, sarang madu itu sendiri. Baik, dari teman-teman ada yang mau memberi masukan? Nggak ada, insya Allah Pak.
karena lebih bagus. Kalau punya saya masih biasa aja. Nah, kalau dari saya tadi Bu Suparti sudah menemukan ya bahwa kesalahan yang pertama tadi ngambilnya potret sehingga baunya terpotong tadi ya. Kemudian audionya ini rekamannya subuh ya Bu? Enggak Pak, itu sore tengah hari mau asar itu Pak. Oh gitu Pak, ada sholawat terdengar. Mau asar, dan mumpung anak-anak tidur kan, jadi udah mondar-mandir sendiri buat video. Wes pokoknya. Memang kalau mau nggak ada suara sih perlu memang alat tambahan ya, mic khusus untuk rekaman sih. Kalau mic khusus itu dia mereduksi suara-suara, kadang motor lewat atau ayam berkokok bisa hilang itu ya. Perlu kombinasikan ya. Ada beberapa gambar yang ya seperti ini kan ada semutnya terhalang oleh badan ibu. Jadi mungkin Bu Suparti sesekali minggir ke kiri atau minggir ke kanan sehingga objek yang diceritakan ini berada di tengah. Iya Pak, Oke. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Ya, baik semua ya teman-teman. Oke teman-teman, Bu Guru mau absen dulu ya. Oke. Alhamdulillah hari ini semua teman-teman hadir semua ke sekolah. Ya. Jadi, sebelum kita mulai kita baca doa dulu yuk. Ya, oke semua teman-teman angkat tangannya, kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa selesai, amin. Teman-teman, hari ini Ibu Guru mau mendongeng. Mendongeng yaitu tentang Bora beruang yang sombong. Di suatu hutan, hiduplah sekelompok hewan yang sedang kelaparan. Di hutan itu tidak terdapat makanan. Hewan-hewan di sana sudah beberapa hari tidak makan. Mereka sangat kelaparan, tapi ada di antara mereka hewan yang bernama Bora. Bora yaitu seekor beruang yang sangat kaya. Si Bora mempunyai ladang yang ditumbuhi buah-buahan dan sayuran-sayuran yang banyak. Nah, pada suatu hari, binatang-binatang di hutan itu berkumpul. Mereka berniat ingin menemui si Bora. Ada apa kalian kesini? Bora, kami semua sangat kelaparan. Kami mau minta pertolonganmu. Enak saja. Ini semua adalah kepunyaanmu. Bora, tolong kami. Kami sudah berapa hari tidak makan. Kami hanya meminta sedikit saja, Bora. Tidak, ini ladang kepunyaanku. Ini kudapat dari hasil kerja kerasku. Suatu hari, terjadilah kebakaran yang sangat hebat yang membakar seluruh hutan. Dan hewan-hewan di sana semua pada lari menyelamatkan diri, termasuk si Bora. Semuanya habis. Bora, kamu jangan bersedih. Ayo Bora, kita pergi untuk mencari makanan lagi ke tempat yang lain. Ayo Bora, kita sama-sama. Kita juga semua sudah tidak punya apa-apa lagi di hutan ini. Lebih baik kita pindah ke hutan seberang sana. Apakah kalian mau masih berteman denganku? Padahal aku sudah jahat dengan kalian. Tidak Bora, kami tidak marah dan kami tidak dendam kepadamu. Terima kasih ya teman-teman. Kalian begitu baik padaku. Padahal aku sangat jahat pada kalian. Tidak apa-apa, Bora. Kami di sini tidak ada yang dendam dan marah kepadamu. Dan akhirnya, Bora dan teman-temannya pindah ke hutan seberang. Dan di sana mereka hidup rukun dan damai.
Nah, demikianlah teman-teman kisah si Bora beruang yang sombong. Jadi teman-teman, kita tidak boleh sombong. Segala apapun yang dititipkan oleh Allah kepada kita tidak boleh pelit, tidak boleh kikir. Kita harus berbagi bila ada teman atau seseorang yang membutuhkannya. Jadi teman-teman harus senang berbagi. Supaya apa? Siapa yang berbagi, yang suka berbagi, Allah akan menambahkan rezekinya. Demikian teman-teman kisah si Bora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi Bu Jarmi. Silakan Bu Jarmi diceritakan nih bagaimana proses produksi dengan software apa dan hal-hal yang lain. Monggo. Ya, terima kasih Pak. Saya membuat video ini, ya mungkin kesalahan saya itu background kali Pak ya. Background saya itu waktu membuat video itu tidak background yang polos. Jadi waktu saya mengedit itu masih susah Pak. Saya kebetulan ini pakai aplikasi InShoot. Kemarin tuh pakai aplikasi InShoot. Saya ganti pakai aplikasi yang lain juga. Saya masih kesulitan. Saya sampai berapa hari itu Pak saya coba lagi, kok nggak bisa bersih, nggak bisa mulus. Lalu saya ya udah, sudah mau deket waktunya, ya udah yang ada ini yang InShoot ini Pak. Terus saya pelajari lagi, ternyata itu backgroundnya tuh harusnya latarnya yang polos. Jadi kalau misalnya dimasukkan ke background yang lain, di background yang lain tuh bisa nyatu. Cuma kesalahan kemarin tuh saya itu Pak, background yang berwarna. Mungkin nggak tahu kalau dari Bapak. Jadi gambarnya itu kan Pak nggak bersih. Betul, ya betul sekali. Jadi secara umum udah bagus ya pemilihan backgroundnya bagus. Nah, cuman Ibu pada saat syuting itu latarnya Ibu nggak rata ya. Latarnya Ibu apa pada saat syuting ini? Ini Pak, gambar bola-bola ini. Yang bulat-bulat ini. Kayak ruang karaoke ini sepertinya nih. Seandainya Ibu pada saat syuting itu menggunakan layar yang hijau, yang green screen seperti punya teman-teman tadi, insya Allah gambarnya menyatu sempurna dengan latar yang Ibu pilih. Iya Pak. Ya, ada beberapa aplikasi yang walaupun layarnya ndak hijau sih juga bisa hilang kok. Untuk membawakan ceritanya sudah bagus ya. Kemudian suara-suara karakter dan tokohnya ini, nah ini satu kelebihan tersendiri Ibu ya, bisa menirukan suara-suara tokohnya sesuai dengan perbedaan-perbedaan tadi ya. Jadi ketika suara si panda suaranya seperti ini, suara kelinci suaranya seperti ini. Nah ini. Jadi harus kita bisa merubah suara kita kalau kita bercerita ya. Nah sekarang saya mau memberikan penguatan terkait dengan media YouTube ini. Bu Suparti, YouTube-nya apa namanya Bu Suparti? Parti Suparti Pak. Parti Suparti juga ada banyak ini Bu. Yang mana ini? Ada ini sih, ada gambar saya Pak. Jadi teman-teman, terkait dengan YouTube, maka yang perlu diperhatikan adalah penamaan. Nama kita boleh jadi pasaran, hampir se-Indonesia banyak gitu ya. Seperti contohnya tadi Bu Suparti, tadi yang Jarmi kebetulan tidak terlalu banyak ya, langsung bisa ditemukan. Teman-teman boleh mengubah nama itu dengan tambahan sesuatu yang berbeda. Ini banyak sekali nih ya, se-Indonesia banyak sekali yang kita punya. Seperti saya punya seperti ini. Kalau saya kasih nama rumah belajar, kalau teman-teman cari rumah belajar, bahkan akan ada banyak rumah belajar. Rumah belajar Kemdikbud, ya, ada rumah belajar doang. Punya saya nyaris tidak ditemukan teman-teman ya. Makanya saya beli satu kata lagi, rumah belajar Kaltim. Insya Allah kalau rumah belajar Kaltim, langsung ditemukan di pencarian utama. Nah, begini teman-teman ya, jadi kalau membuat channel YouTube supaya itu bisa ditemukan, maka beri, kalau 2 kata tidak bisa ditemukan, 3 kata. Ya, boleh teman-teman nanti tekan bagian sini untuk mengubah gitu ya, diubah. Dan nama channel YouTube ini tidak harus nama kita, tidak harus nama sesuai dengan email ya. Nama kalau misalnya, kalau email saya sih Yahya73 ya, itu email saya. Biasanya namanya itu mengikuti itu ya. Nah ini
info di bagian penyesuaian channel, info dasarnya. Info dasar sini teman-teman silakan diklik. Boleh, bukan nama kita, boleh ya, supaya kita memiliki brand ya. Dongeng Monyet dan Kura-Kura, banyak sekali video-video tersebut sudah dibuat oleh konten kreator yang lain. Nah, supaya untuk memudahkan pencarian, maka hendaknya Bu Yuni Purwanti menambahkan ya dongeng monyet yang nakal dan kakek kura-kura oleh Yuni Purwanti. Bila perlu disebutkan juga nama lembaganya, TK-nya. Sehingga ketika dilakukan pencarian itu bisa ditemukan dengan mudah. Ya, jadi itu kata kuncinya ya. Pertama di nama channel tadi harus berbeda dari yang sudah ada, yang unik. Kemudian judulnya ditambahin embel-embel nama kita. Termasuk punya Bu Neneng tadi masih unpublished ya, diupayakan publish Bu Neneng. Ini diubah menjadi publik ya. Cara mengubahnya nanti begini caranya, misalnya teman-teman mau punya video supaya yang lain ini bisa ditemukan di pencarian dan orang bisa menikmati video kita ya. Siapa tahu nanti banyak 31 orang yang nonton, udah tinggal kita kalikan ada 31 kali pahala kita yang kita dapat dari orang menikmati atau menonton dan memperoleh manfaat dari video kita. Sama yang bagian ini, kan ada beberapa teman-teman tadi yang videonya tidak bisa dikomen ya. Komen ini penting juga. Ini pilih yang video ini tidak dibuat untuk anak-anak supaya ini bisa dikomen. Orang komen itu kan bisa bertanya, bisa memberi masukan ya, bisa memberi komentar atau bertanya. Nah, ini beberapa perbaikan dari penggunaan YouTube yang bisa kita maksimalkan. Baik, itu saja mungkin untuk hari ini ya, presentasi hasil karya dan review dari video-video yang sudah teman-teman buat. Semoga nanti bisa disempurnakan untuk pembuatan video berikutnya, dan teman-teman nanti juga bisa mengikuti lomba video pembelajaran yang akan diadakan oleh Pusdatin Kementerian Pendidikan, Kemdikbud, insya Allah bulan depan Juni nanti ya. Nah, ikut lombanya nanti saya share ke grupnya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri sesi pada pagi hari ini? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan. Saya akhiri dan silakan untuk bergabung ke materi selanjutnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.